berbeda. Jadi saya sama 6,6 triliun. Tepuk tangan deh, saya nggak ngerti tuh uang segitu seberapa banyak ya. Saya selalu bilang Triple H, healthy, happy, hectic. Happy apa? Happy, healthy, happy, hectic. Oh iya. Sejak dicapreskan, apalagi mungkin termasuk udah resmi, udah keliling ke berapa banyak kota dan kabupaten di Indonesia? Sudah, kalau tidak salah, 93 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Oh, apakah ini sudah mencakup semua provinsi? Provinsinya sudah, kalau tidak salah, 24. Oh, 24 ya. Jadi masih ada 14 lagi yang berjalan. Oh. Nah, pertanyaan berikut dari saya adalah, dari semua kabupaten kota yang dikunjungi oleh Kak Anies, mana yang berkesan di hati karena rakyatnya di sini susah banget? Ya. Yang mana? Sebenarnya kalau berkesan tuh hampir semua tempat punya kesannya sendiri-sendiri ya tahun ini. Ketika datang di satu tempat banyak sekali cerita, tapi memang betul, apa sih yang paling sering diceritakan itu? Yang paling diceritakan adalah susahnya soal harga pangan, harga makanan, kebutuhan pokok, itu paling banyak diomongin. Terus kalau udah ke kawasan pedesaan, ketemu petani, itu juga bicaranya pupuk, susah. Saya pernah punya pengalaman unik kan? Saya waktu itu mampir ke sebuah tempat di Grobogan. Grobogan itu Jawa Tengah. Saya jalan, kemudian di tengah perjalanan saya suka berhenti aja gitu, lihat ada beberapa petani, saya mampir, saya jalan ke situ. Terus waktu datang, saya ajak ngobrol, gimana Pak situasi di sini? Dia ngobrol aja, saya bicara bahasa Jawa. Terus ketika udah ngobrol panjang lebar, cerita soal pupuk, cerita soal macam-macam lah, banyak keluhannya. Dan ketika udah selesai, terus saya bilang, matur nuwun Pak, kalau badhe pamit rumiyin. Nggih, jenengan sinten? Kalau Anies Pak. Terus dia ngeliatin, Anies yang gubernur Jakarta nih. Nggih kula Pak. Dia kaget, jadi dia tahu nama Anies tapi tidak tahu wajahnya. Jadi ketika saya bilang saya Anies, Gubernur Anies gubernur Jakarta, nggih kula rumiyin gubernur Jakarta. Jenengan ten niki wonten napa gitu. Jadi kula badhe silaturahmi, badhe ngertos masalah panjenengan napa mawon. Dia ceritain gitu. Tapi itu juga pengalaman unik, di mana ketemu dengan orang yang kemudian menceritakan semuanya secara apa adanya, tanpa tahu kita ini siapa. Dan ketika tahu juga unik tuh, dia bilang, oh saya tahu namanya tapi saya belum tahu wajahnya gitu. Dan dia mungkin tidak mengira saya bisa bahasa Jawa. Jadi ketika saya ngomong bahasa Jawa, dia nggak membayangkan Anies itu bisa bahasa Jawa, jadi nggak mengasosiasikan keduanya. Nah pengalaman itu saya rasakan. Ceritanya adalah kebutuhan pokok mahal, lapangan pekerjaan, lalu soal kalau pertanian masalah pupuk utamanya. Tapi ini hampir sama Kak, sama yang saya baca di report soal Indonesia. Ini milenial report soal Gen Z. Itu juga yang paling atas bicaranya tentang groceries, betul kan? Ya. Kemudian lapangan pekerjaan, kepastian lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya apa yang dirasakan masyarakat umum dan masyarakat Gen Z itu kira-kira sama Pak, gitu Kak? Oke. Dan kalau lagi mendapatkan keluhan, gimana responnya Kak Anies? Gimana kalau? Kalau lagi dapetin curcol kayak tadi, orangnya nggak tahu tapi itu ujung-ujung aja curcol sama Kak Anies. Lalu apa ya respons dari Kak Anies? Apakah memberikan janji-janji atau gimana? Enggak, kita kan shopping masalah gitu. Iya, iya. Kita lagi shopping masalah, jadi dengerin masalahnya, kemudian tanya menurut Anda gimana. Saya waktu tanya gitu, Pak, menurut panjenengan solusinya sing apik niki pripun loh gitu. Ya sing gampil mawon Mas, yang gampang aja. Mbok udah saya bisa ke warung cukup bawa ember, beli rabuk, beli pupuk berapa aja,
nggak usah pakai kartu-kartuan, nggak usah pakai catatan-catatan, mau dibuat gampang. Wong petani itu nggak ada petani yang makmur kok, petani itu pasti susah kok, pasti perlu subsidi, kok nggak ada dibeda-bedakan. Pokoknya yang sederhana aja mas, yang penting saya bisa dapat pupuk, saya bisa nanam, habis itu harga jualnya bagus, sudah itu aja, nggak usah susah-susah gitu. Jadi sederhana sekali yang diharapkan itu. Oke. Kak Anies, tadi cenderungan dari pihak PDIP pendukungnya Mas Ganjar untuk mencoba melobi, mengajak kubu Amin untuk berkoalisi dalam konteks mencegah potensi kecurangan. Tanggapannya Kak Anies gimana? Menurut saya mencegah kecurangan itu tanggung jawab kita semua, karena suara yang bisa hilang itu suara kita semua, bukan suaranya capres, itu suaranya rakyat kok. Dan saya bilang, ini kok tumben ya, mau pemilu ngomongnya hati-hati kecurangan, hati-hati tidak netralitas. Kita udah pemilu 99, 2004, 2009, 2014, 2019, nggak pernah tuh kita ngomongin kecurangan-kecurangan yang luar biasa. Baru tahun ini kita tahu bicara tentang kecurangan. Artinya apa? Ada penurunan kepercayaan hari ini. Kok bisa kalau kita ngomongin kecurangan gitu loh? Kan artinya apa? Ada penurunan kepercayaan yang berwujud pada ungkapan itu. Gimana kita ngawasin supaya tidak terjadi kecurangan? Ini menurut saya krisis buat kita. Makanya salah satu perubahan yang kita pengen dorong adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada negara dan kepada pemerintah yang menjalankan kewenangan negara supaya dipercaya. Nah, mengawasi suara itu bukan hanya tanggung jawab peserta pemilu, tapi juga yuk kita sama-sama awasi, karena yang ada di situ kan suara kita semua, suara masing-masing kita. Jadi menurut saya yuk kita sama-sama jagain. Dan paling efektif yang jagain siapa? Rakyat. Kayak Gus Imin kemarin cerita, Gus Imin kan pakai istilah sepak bola tuh, yuk kita nonton sepak bola. Kalau ada yang mainnya kasar, ada wasit yang ikut nendang bola, disorakin yuk, difotoin yuk, dilaporin yuk. Kan itu artinya ngajak penonton untuk partisipatif. Jangan diam. Dan biasanya nih Kak, yang namanya pelanggaran itu paling takut apa? Paling takut ketahuan. Paling takut ketahuan. Nggak ada pelanggaran yang nggak takut ketahuan, ya kan? Jadi dibikin pengawasan yang masif aja. Oke. Kak Anies, kita mau Muhammad Saugi. Ya. Jadi saya tugas di Jakarta. Lalu Pak Saugi ini adalah seorang kepala Basarnas. Ya. Badan Nasional ya. Search and Rescue, nama dia Pak Basarnas. Ya. Lalu ketika ini untungnya tugas di Jakarta, itu kita ketemu dengan mitra-mitra kerja yang bergonta-ganti. Kepalanya gonta-ganti, Pangdam gonta-ganti, Kapolda gonta-ganti. Selama saya tugas Jakarta 5 kali Pangdam, 4 kali Kapolda, Basarnas juga gonta-ganti. Nah, saya menemukan Pak Saugi ini salah satu orang yang tangkas dalam bekerja, cepat dalam bekerja. Dia pangkatnya memang bintang 3, tapi kecepatan kerjanya seperti kolonel dan cepat sekali, efisien, lalu mengorganisir. Jadi leadershipnya sangat kuat. Karena itulah kemudian kita banyak berinteraksi. Nah, kami melihat yang namanya tim NAS ini bukan etalase untuk ditunjukkan siapa yang terkenal. Kami mencari orang yang bisa memimpin, menggerakkan, menjangkau semua walaupun tak tenar. Karena yang harus didorong adalah sistem kerja yang baik. Nah, kita cari pemimpin yang bisa jadi manajer. Dan kemudian Pak Saugi adalah seorang pemimpin bisa manajer, dan dia orang yang secara unsur itu relatif unsur yang dengan siapa saja bisa bergaul. Nah, itulah sebabnya kemudian kami menegaskan Pak Basarnas juga ya. Ya, ketika dia sudah di atas sana, itu kesalahan harus berapa? Harus 0. Kesalahan harus 0. Jadi saya membutuhkan dia untuk memastikan MRT itu kesalahan 0. Jadi dia menjadi komut MRT. Jadi udah kenal sebelumnya ya. Dia komut MRT, memimpin reformasi untuk membuat MRT kekeliruannya 0. Dan Anda boleh lihat dari mulai dibuka sampai sekarang MRT itu 0 mistake. Boleh, makasih ya Kak. Makasih teman-teman semua. Jadi Kak Uni memang lebih gampang bilang hu daripada a gitu. Iya, karena hu itu dari
bibir, kalau A itu dari dalam, ya kayak gitu lebih gampang Pak. Nah, sekarang saya bicara tentang tema. Apa sih tema utama yang kami bawa? Kami mengusung gagasan perubahan. Apa gagasan perubahan yang kami ingin wujudkan? Perubahan yang bisa menghadirkan keadilan, menghadirkan rasa keadilan. Mengapa itu ada? Karena kami melihat hari ini di Indonesia ada ketimpangan secara ekonomi, ketimpangan kesempatan, bahkan ketimpangan pendidikan, ketimpangan di dalam kita menyiapkan lapangan pekerjaan. Ketimpangan-ketimpangan ini terjadi karena penyusunan kebijakan di Indonesia selama ini tidak memasukkan faktor keadilan sebagai faktor penting dalam menyusun kebijakan. Jadi kita menginginkan Indonesia lebih adil. Tadi saya beri contoh bagaimana rumah tangga, keluarga merasakan kebutuhan pokok mahal di Indonesia ini. Pengeluaran keluarga untuk makan, minum, pangan itu lebih dari 50%. Di Jepang cuma 19%. Di banyak negara di bawah 25%. Kita sampai 50% dan meningkat terus. Lalu selama 9 tahun terakhir ini kenaikan harganya itu lebih dari 25% antara dulu dan sekarang. Kalau ini dibiarkan terus akan terjadi ketimpangan yang makin besar. Di sisi lain petaninya tidak mengalami peningkatan kesejahteraan. Kan kalau harganya meningkat, harga beras meningkat, harusnya petaninya lebih sejahtera, bukan? Ini tidak, petaninya menurun kesejahteraannya, harga berasnya meningkat. Something is not right. Nah, ini contoh ketimpangan yang kita ingin perbaiki. Kemudian lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini kita saksikan dari pertumbuhan yang tidak merata. Investasi di Indonesia meningkat dari 399 triliun di tahun 2014 meningkat sampai 1.200 triliun di tahun 2022, loncat 4 kali lipat. Tapi pertambahan lapangan pekerjaannya tidak meningkat 3 kali lipat. Kenapa? Karena sektor-sektor yang didorong bukan sektor-sektor yang menyerap lapangan pekerjaan yang banyak. Sektor mining meningkat luar biasa, sektor energi, tapi serapan tenaga kerjanya 1%. Kalau investasinya didorong di sektor pertanian, penyerapan tenaga kerjanya 44%. Bayangkan coba, kalau kita mendorong ketimpangan itu dari sektor energi ke sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja, maka anak-anak muda kita tidak akan kesulitan untuk mencari lapangan pekerjaan karena investasinya menyerap lapangan kerja. Lalu tempatnya investasi-investasi ini terjadi di tempat-tempat yang memang sudah menjadi pusat-pusat perekonomian. Karena itu kita menggagas perubahan. Dilakukan apa? Bukan hanya hilirisasi, tapi reindustrialisasi yang hendak kita kerjakan. Reindustrialisasi itu artinya membangun industri-industri baru di tempat-tempat yang selama ini belum menjadi pusat industri. Jadi kita ingin perubahannya itu bukan sekedar kosmetik, tapi kita ingin perubahan itu substantif dengan pertanyaan sederhana untuk setiap kebijakan. Apakah kebijakan yang disusun memenuhi rasa keadilan? Itu jawabnya. Dengan begitu kita akan dipaksa untuk bisa membuat kebijakan yang menghasilkan rasa keadilan. Lalu yang tidak kalah penting adalah banyak sektor-sektor itu yang tidak membayangkan. Saya beri contoh Pak. Waktu saya bertugas di Jakarta, saya berikan pertanyaan ini kepada semua dinas, semua badan. Apakah kebijakan di tempat Bapak dan Ibu memenuhi prinsip keadilan? Itu ketika diajukan pada pertamanan yang ngurus taman, itu yang ngurus taman berpikir, apa ya kaitannya keadilan sama taman? Terus yang ngurus jalan, apa ya kaitannya pembangunan jalan sama taman? Tapi ketika dipaksa berpikir, dilihatlah peta Jakarta. Iya, ternyata taman-taman kita justru ada di daerah-daerah yang secara umum kelas menengah ke atas.
Di tempat-tempat yang kampung-kampung padat penduduk malah jarang tamannya. Oke, berarti ubah, bangun taman di semua kawasan. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah hari ini dimanapun Anda berada di Jakarta, jalan kaki 900 meter Anda akan ketemu sebuah taman dimanapun di Jakarta, termasuk di kota di daerah padat penduduk. Jadi yang semula hanya mengurusi jenis pohonnya, jenis bunganya, mendadak mengurusi bagaimana ya taman supaya adil. Dan konsepnya diubah dari garden menjadi park. Garden itu dalam bahasa Inggris dua, dalam bahasa Indonesia sama-sama taman. Kalau garden untuk ditonton, kalau park untuk bermain. Bayangkan Monas yang sebesar itu, rumputnya dikasih tulisan dilarang menginjak rumput. Nah, bayangkan anak-anak dari kawasan Senen, kampung padat, kalau mau main kemana mereka? Yang mainnya ke Monas, tapi nggak boleh nginjak rumput. Bayangkan ketika mereka harus lari-lari di konvlog. Bolehlah mereka lari-lari di rumput. Kenapa? Karena dia konsepnya park. Park itu tempat bermain.